Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak saya di kelas 11 IPS 5 hari Senin tanggal 1 bulan Maret tahun 2021. Jam ke-1 dan 2. Silakan dibuka buku paket halaman 164. Ini mereview dari penjelasan yang ada di kelas 11 IPS yang lainnya. Kalau mereview berarti hanya sebentar saja, karena kalian bisa melihat di link YouTube saya. Materi kita adalah tentang menghitung pajak atau pajak yang dipungut oleh pemerintah di Indonesia. Ada berapa? 1 PBB, 2 PPh, 3 PPN, 4 PPN, BM. Ada lagi yaitu adalah materai. Kalau materai, sekarang ada materai terbaru yaitu 10.000. Maka pertanyaannya, bagaimana yang materai 3.000 sama 6.000? Apakah akan dipakai? Belum tahu ya. Karena setelah saya cek di lapangan, di jasa keuangan itu sudah tidak memakai yang 6.000 sama 3.000, langsung yang 10.000. Bagaimana di badan wajib pajak? Kan ada badan ya. Wajib pajak ada 2 kan, orang pribadi dan badan. Saya cek di badan, itu yang di jasa keuangan yang dipakai yang 10.000. Yang 6.000 sama 3.000 belum tahu. Yang di badan dan usaha, contoh seperti sekolah, kemudian yayasan dan lain sebagainya. Itu tentang biaya materai. Ada materai terbaru, rupiahnya 10.000. Kemudian dalam menghitung pajak yang perlu anak-anak pahami secara otomatis, berarti langsung melekat ketika berpikir tentang menghitung pajak. Yang pertama adalah secara umum. Ini berdasarkan Undang-Undang tahun 2007 nomor 28 tentang ketentuan umum perpajakan. Jadi pajak itu dilaksanakan oleh anggota masyarakat, yang dalam hal pajak anggota masyarakat itu ada 2. 1 orang pribadi, 2 badan. Yang berikutnya adalah tentang sistem pemungutan dan penghitungan pajak menggunakan sistem self-assessment. Masih ingat sistem pemungutan pajak ada berapa? Ada berapa? Saya cekkan di buku paket sistem pemungutan pajak ini. Ada 3. Official Assessment System, Self-Assessment System, dan Withholding System. Ini adalah asas pemungutan pajak. Maksudnya apa? Pajak dipungut, ya. Berarti kan yang dipungut adalah berapa total nilai rupiahnya. Dalam hal ini maka total rupiah pajak apakah bisa dihitung oleh wajib pajak sendiri atau ditentukan oleh pemerintah total rupiahnya, atau oleh orang pihak ketiga. Kalau yang menghitung itu adalah wajib pajak sendiri, maka namanya self
assessment system. Kalau yang menghitungkan itu pemerintah, namanya official assessment system. Kalau yang menghitungkan itu pihak ketiga, artinya bukan wajib pajak sendiri atau bukan pemerintah, itu namanya withholding system. Mana yang dipakai di Indonesia? Kita balik lagi ke sini. Yang dipakai adalah ini. Apa? Yang dipakai apa? Jadi masyarakat bisa menghitung dan menyetor pajaknya sendiri. Apakah boleh dihitungkan oleh pihak ketiga? Boleh. Rata-rata perusahaan itu ada namanya akuntan pajak. Berarti pihak ketiga. Karena terlalu banyak omsetnya. Atau perusahaan mengangkat karyawan sebagai akuntan pajak. Berarti kalau diangkat sebagai karyawan tetap berarti dihitung sendiri. Kalau tidak maka bisa minta bantuan kepada akuntan pajak yang independen, yang tidak terikat oleh perusahaan, itu namanya pihak ketiga. Tetapi pada dasarnya pemerintah menggunakan self assessment system. Jadi yang menghitung diserahkan kepada wajib pajak itu sendiri. Terus sekarang yang pertama, jenis pajak yang dipungut pemerintah adalah PPH, singkatan dari pajak penghasilan. Sudah. Dalam hal pajak jangan dilupakan: 1. Subjek pajak, 2. Objek pajak, 3. Tarif pajak. Saya ulang, 1. Subjek pajak, 2. Objek pajak, 3. Tarif pajak. Ketika akan menghitung pajak, maka cara menghitungnya itu dengan cara apa? Saya ulang, ketika akan menghitung pajak, maka cara menghitung atau langkah menghitung itu bagaimana? Nilai objek pajak dikalikan tarif. Kalau tarifnya 10%, nilai objek pajaknya 10 juta, maka pajaknya berapa? Berapa? 10 juta kali 10%. Maka pajaknya berapa? Berapa? 10 juta kali 10% berapa? 1 juta. 10% ya, kurangi 0,1 kan, dari 10 juta menjadi 1 juta. Kalau nilai objek pajak 10 juta, tarifnya 10%, maka pajaknya berapa rupiah? 1 juta. Itulah logika dasar dalam menghitung pajak. Makanya yang perlu diingat, 1 subjek pajak, 2 objek pajak. Ingat, dalam objek pajak ini harus diketahui nilai objek pajak. Paham? Apa masih ngerambiang? Saya ulang. Dalam menghitung pajak itu kalian harus mengetahui subjek pajak, 2 objek pajak. Objek pajak ini yang diketahui adalah nilai objek pajak. Apa maksud nilai objek pajak? Nilai rupiahnya. Ya. Contoh, saya punya gaji. Maka gaji saya berapa? Kalau gaji saya sebulan itu
6 juta, maka nilai objek penghasilan saya berapa? 6 juta. Itulah namanya nilai objek pajak. Kalau saya punya rumah dan tanah, ya kan, nilainya 100 juta. Kalau dijual ya, harga jual 100 juta, maka nilai objek pajak berupa tanah dan rumah saya nilainya berapa? 100 juta. Itulah yang dimaksud nilai dari objek pajak. Paham? Dan lain sebagainya. Sudah? Setelah diketahui nilai objek, maka cara menghitung pajak adalah nilai objek dikalikan tarif pajak. Maka ada 3 yang utama ya. Subjek pajak, objek pajak yang dimaksud nilainya, dan tarif pajak. Ingat, tarif menggunakan satuan persen. Apa? Persen. Gitu ya. Ada nilai yang tidak menggunakan, ada tarif yang tidak menggunakan persen, yaitu apa? Tetap. Tarifnya tetap yang dikenakan kepada materai berupa apa? Rupiah. Tetap. Paham ya? Kalau lainnya proporsional pakai persentase, regresif pakai persentase, degresif pakai persentase. Paham ya? Makanya di Sinawi ya. Di Sinawi walaupun daring Sinawi ya. Jangan daring TikTokan saja ya. Nah, berikutnya. Ini objek pajak ya. Ini objek pajak. Nah, subjek pajak PPh. Saya ulang. Ini adalah tentang PPh, singkatan dari pajak penghasilan. Subjek pajak PPh adalah orang pribadi atau badan. Nah ini. Dan usaha tetap. Ini kan badan ini. Saya ulang, orang pribadi atau badan. Badan ini bisa badan usaha, bisa badan non-usaha. Contoh badan usaha apa? Di Genteng. Sanes Mall ya kan? Terus KDS ya kan? Alfamaret, Indomaret, Tugu Basmalah, dan lain sebagainya, kalau memang merupakan badan. Ingat, badan itu adalah lebih dari satu orang atau bukan perusahaan pribadi. Atau badan yang non-usaha, contohnya apa? Pondok pesantren, yayasan, panti asuhan, ya kan? Panti yatim, panti jompo. Itu kan badan ya, non-usaha. Rumah sakit masuk badan usaha apa non-usaha? Non-usaha. Sekolah masuk usaha apa non-usaha? Non-usaha. Nah, di samping itu PPh itu kan objeknya adalah penghasilan ya. Saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin the second lesson. Saya lanjut. Subjeknya adalah orang pribadi. Terus ini lagi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Artinya warisan yang belum dibagi. Warisan belum dibagi itu juga kena PPh.
Contoh. Contoh apa? Contoh, orang meninggal punya harta 1 miliar. Ya. Harta ini adalah harta orang tua. Apakah harta ini tidak dibagi? Harus dibagi menurut fikih, ya kan? Jadi namanya harta waris. Yang belum dibagi inilah itu masuk dalam subjek pajak. Kalau sudah dibagi, itu masuk melekat kepada orang pribadi karena sudah dibagi. Sudah ya. Terus subjek pajak pun ini dibedakan pajak dalam subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Nah, berikutnya objek pajak. Nah, objek pajak PPh menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 menyebutkan bla 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 bla. Intinya objek pajak berupa penghasilan. Nah, ini penghasilan. Sudah, ini keterangannya. Terus keterangannya baik penghasilan orang pribadi atau badan. Sudah. Bla 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 bla. Termasuk ini hadiah dari undian. Ini masuk kategori penghasilan. Padahal nanti ada berikutnya adalah pajak undian dan sebagainya dan sebagainya. Terus, nah ini yang penting untuk diingat rumus dalam menghitung pajak penghasilan. Rumusnya ya. Ingat, yang pertama adalah yang harus diketahui adalah apa? Dalam menghitung nilai objek pajak. Karena yang dihitung itu PPh, maka yang diketahui adalah nilai penghasilan. Ingat, pajak itu per definisi itu adalah periodik ya. Di Indonesia periodiknya itu setahun. Apa? Setahun. Maka menghitungnya itu harus setahun. Contoh, saya seorang guru punya gaji per bulan. Ketika akan menghitung pajak itu harus dikalikan 12 bulan. 12 bulan ya. Gitu ya. Mengapa kok begitu? Karena dalam penghitungannya nanti itu pemerintah berdasar undang-undang menentukan beberapa poin terkait dengan nilai objek pajak yang tidak kena pajak. Saya ulang, nilai objek pajak yang tidak kena pajak. Maksudnya apa? Dari nilai objek pajak berapa rupiah, ada bagian rupiah yang tidak dikenakan pajak. Maksudnya apa? Maka objek pajak yang dikenakan pajak itulah yang dikenakan tarif pajak. Masih bingung? Masih bingung? Contoh, ini saya pakai ilustrasi lagi. Ya kalau tidak diajak begitu, kerangka berpikirnya tidak ketemu nanti ya. Ini contoh. Saya buka di sini, saya perbesar. Contoh adalah gaji. Ini gaji ya. Jadi gaji. Nah, gajinya per bulan 10 juta. Gitu ya. Apa? Per bulan 10 juta.
Sudah. Maka gaji 1 tahun berapa? 10 juta kali 12. Berapa? 12 juta. Ya kan? Betul? 100. Nah, ini ya. 120 juta. Sudah? Ini nilai objek pajak berupa penghasilan selama setahun. Maka dari total setahun nilai objek pajak itu ada nilai objek pajak. Jadi ada nilai objek pajak yang tidak kena pajak. Nah ini. Ada nilai objek pajak yang tidak kena pajak. Apa maksudnya ini? Dari total 120 juta yang tidak dikenakan pajak itu berapa rupiah? Itu yang dimaksud nilai objek pajak tidak kena pajak. Maka berapa nilai objek pajak yang kena pajak? Masih bingung? Saya ulang. Ini kan nilai objek pajak selama setahun ya. Jumlahnya berapa? 120 juta. Maka pemerintah itu akan menentukan berapa nilai objek pajak yang tidak kena pajak. Maka kalau sudah ditentukan, maka berapa nilai objek pajak yang dikenakan pajak. Berapa? Maka rumusnya adalah total nilai objek pajak dikurangi nilai objek pajak yang tidak kena pajak sama dengan nilai objek pajak kena pajak. Maka nilai objek pajak yang kena pajak inilah yang dikalikan tarif. Bisa dipahami? Contoh ini ilustrasi saja ya. Contoh pemerintah menentukan nilai objek pajak tidak kena pajak yang berupa penghasilan di sini itu adalah, contohnya ya, adalah setelah dijumlahkan itu ketemunya adalah 54 juta. Sudah? 54 juta. Maka pertanyaan saya, berapa nilai objek pajak kena pajak? Berapa? Sama dengan 120 dikurangi 54 sama dengan 66 juta. Itulah nilai objek pajak yang dikenakan pajak, yang nantinya dalam mengenakan pajak pakai objek pajak yang totalnya 66 juta. Itu rumus dasar ya. Baik menghitung pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan dan lain-lain. Rumus dasarnya begitu. Baru nanti ada ketentuan lain-lain yang tidak sama per jenis pajak. Antara PBB dengan PPh tidak sama. Sudah paham ya? Baik. Dari sini ada pertanyaan? Tidak ada?
Kalau tidak ada, langsung saya mulai kepada contoh menghitung PPH. Apa? PPH. Nah, ini PPH. Ini adalah contoh menghitung PPH. Sudah? Kelihatan? Kelihatan ya. Armanto bekerja sebagai bla 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 bla, sudah ya. Yang langsung kalian canda untuk wajib diketahui. 1. Gaji kotor per bulan. Berapa? 50 juta. Yang kedua, memiliki istri bekerja. 20 juta. Yang ketiga, memiliki 1 orang anak masih menjadi tanggungannya. Maka berapa? Yang keempat, membayar dana pensiun 1 juta. Berapa PP Armanto? Maka yang dihitung dulu adalah gaji kotor per bulan menjadi setahun. Dah ini. Atau dihitung per bulan dulu baru kali setahun. Ini penghasilan kotor. Dah. Ini penghasilan neto. Apa maksud penghasilan neto? Penghasilan kotor dikurangi biaya. Biaya yang dikeluarkan oleh Armanto berupa apa? Membayar dana pensiun. Maka 50 juta dikurangi 1 juta sama dengan 49 juta. Inilah penghasilan neto Armanto per bulan. Ditambah penghasilan neto istri Armanto per bulan 20 juta. Maka penghasilan keluarga Armanto 69 juta. Ketemulah per bulan. Maka dikalikan setahun, 69 juta kali 12 sama dengan 800. Nah, ini. Maka setelah itu, berapa PTKP-nya? Penghasilan tidak kena pajak dari Armanto, berapa dari keluarga Armanto? Tentang PTKP, saya buka lagi di sini. Selanjutnya, tentang PTKP. Nah, ini. Tentang PTKP di buku paket, berdasarkan PMK bla 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 bla, berlaku sejak 2007 Juni 2016 sebagai berikut. Wajib pajak orang pribadi. Ini berarti kesimpulannya adalah PTKP untuk wajib pajak orang pribadi, bukan badan. Paham? Ini adalah PTKP untuk orang pribadi, bukan badan. Ingat, penentuan jumlah rupiahnya itu sudah ditentukan oleh apa? PMK. Berarti apa? Resmi. Yang menentukan siapa? Pemerintah. Maka diri wajib pajak, siapa maksudnya? Subjek pajak, ya kan? Maka diri wajib pajak siapa maksudnya? Subjek pajak. Contoh saya, berarti saya masuk subjek pajak. Maka berapa yang dikenakan PTKP kepada saya? 54 juta. Kok bisa 54 juta? Berdasarkan PMK. Nah, berarti ini sudah ketentuan resmi. Berapapun gaji saya, sak miliar, sak triliun,
Pokoknya PTKP yang dikenakan ke saya sebesar kalau saya subjek pajak. Tapi subjek pajak saya adalah orang pribadi, bukan badan. Paham ya? Berikutnya, saya kan manusia. Orang pribadi kan manusia. Apakah menikah atau belum menikah? Nah, itu nanti masuk kategori yang harus ditentukan. Kalau menikah, nah ini. Kalau subjek pajak tadi menikah, maka ada tambahan PTKP atas pernikahannya sebesar, paham? Contoh saya dikenakan PTKP 54 juta, saya sudah menikah, maka tambah berapa? 4.500.000 berarti menjadi 58.500. Paham dari sini? Paham ya. Berikutnya. Kalau istri saya punya penghasilan tetap juga per bulan, apakah berhak memperoleh PTKP? Berhak. Berapa besarannya? Sama, karena istri saya termasuk subjek pajak karena punya penghasilan. Tetapi khusus istri saya, itu yang dikenakan adalah hanya subjek pajak itu sendiri. Saya sebagai suaminya tidak dikenakan atas istri saya, cukup satu. Maka ini nanti dijumlahkan juga. Sama nilainya 54 juta. Jadi PTKP subjek pajak itu berapa? 54 juta. Berikutnya. Kalau dalam keluarga saya punya anak, saya punya bapak yang tidak bekerja menjadi tanggungan saya, punya kakek, nenek yang tidak bekerja yang menjadi tanggungan saya, maka masuk ke dalam yang ditanggung oleh keluarga saya. Masuk di sini. Jumlah yang ditanggung itu maksimal 3 orang. Paham? Umumnya dalam keluarga yang ditanggung itu adalah anak. Betul? Umumnya loh ya. Nah. Maka di sini yang paling banyak adalah 3 orang. Berapa nilai PTKP per orang? 4.500.000. Saya fakta ya, saya punya 5 anak. Maka hitunglah PTKP saya coba. Dengan tidak menghitung penghasilan istri saya. Coba hitungkan. Saya ya adalah guru ya, berkeluarga, sudah menikah, istri masih hidup, punya 5 anak. Berapa PTKP saya? Coba hitungkan. Berapa Haliza? Sudah ketemu? Berapa Ila? Ila masuk Ila? Berapa? Belum. Evanda berapa? Empat tambah 4.500.000 tambah 4.500.000 tambah. Saatnya jam ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. Tambah 4.500.000 tambah 4.500.000. Berarti kan ada 5 kan ya. Saya subjek pajak, istri saya karena menikah, anak saya 3. Berarti ada 5. Yang pertama 54 juta, yang kedua 4.500.000, yang ketiga 4.500.000, yang keempat 4.500.000, yang kelima 4.500.000.
500. Berarti hitungnya 4.500 kali 4 ditambah 54 juta. Berapa? Ilah. Lah. Berarti ini ya. Jadi berapa? 54 juta. Ya. Terus dan 4.500 kali 4 baru dijumlahkan 72 juta. Inilah PTKP saya sebagai subjek pajak. Paham? Maka saya lanjutkan biar tuntas sebentar saja. Maka di sini ketemulah ini adalah penghasilan neto keluarga Armanto 828 juta. PTKP Armanto dengan status di atas itu adalah ini 117 juta. Sudah. Maka PKP-nya adalah dengan cara penghasilan neto dikurangi PTKP. Maka PKP-nya adalah 711. Dari sini inilah yang dikenakan pajak. Maka bagaimana cara menghitungnya adalah ini menggunakan lapisan penghasilan kena pajak atau lapisan PKP. Dibuka sebentar ya. Biar tuntas. Ini ya, saya buka lagi. Sudah dibuka ini. Nah ini. Dibuka buku paketnya ya. Nih. Ini yang dimaksud dengan lapisan kena pajak. Tahun 2009 maka lapisan kena pajaknya adalah pertama 50 juta. Kedua sampai dengan 250 juta. Ketiga sampai dengan 500 juta. Keempat di atas 500 juta lapis PKP. Dengan tarif berbeda. Semakin tinggi nilai objek pajak, maka semakin tinggi tarif pajak. Maka bentuk begini namanya jenis tarif apa? Semakin tinggi nilai objek pajak, semakin tinggi tarif pajak namanya tarif apa? Degresif. Ya kan? Inilah degresif dengan ketentuan tarif pertama 5%, tarif kedua 15%, tarif ketiga 25%, tarif keempat 30%. Begitu ya. Dipelajari lagi ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.